Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustadz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan beliau diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat, amin ya rabbal alamin. Babu fi fadli ta'at. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna ta'atallahi subhanahu wa ta'ala jima'ul khairi kulli. وقد حث الله تعالى عليها في كتابه في آية متعددة وبها أرسل الرسل ليخرج الناس من ظلمات النفوس إلى أنوار معرفة القدوس ولتمتعوا في دار النعيم التي أعدت للمتقين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإنهم لم يخلقوا عبثا بل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى إلى آخر ما قال رضي الله تعالى. Dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, ketahuilah, kata beliau, bahwasanya perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ngikutin semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan terkumpulnya segala kebaikan. Orang kalau pengen bahagia, orang kalau pengen tentram hatinya, orang kalau pengen damai hatinya, tidak ada rasa takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya cuma satu, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang pengen mencari kebahagiaan, siapapun yang pengen mencari kesenangan di luar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil bakal ia akan dapatkan. Satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang pengen bahagia, siapapun yang pengen tentram, siapapun yang pengen damai, tidak ada rasa takut sedikitpun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya ada pada kalimat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'izza falillahil 'izzatu jami'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang pengen kebahagiaan, siapapun yang pengen kesenangan, baik di dunia, lebih-lebih ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bahagia,
orang tentram, damai, senang hatinya, itu bukan karena dunia, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan. Berapa banyak orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang yang diberi jabatan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru hatinya malah gelisah, enggak ada ketenangan dalam hatinya. Bahkan berapa banyak kita temukan orang yang tidurnya di bawah pohon, orang yang tidurnya di gubuk yang sangat sederhana, justru dia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesenangan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang banyak kekayaannya, orang yang tinggi jabatannya, kemudian ia jalankan semua itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia belanjakan seluruh kekayaannya semata-mata pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hal tersebut dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan kekayaan dan kebahagiaan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan disebabkan seluruh apa yang dititipkan kepadanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad hatha Allah taala fi kitabihi fi ayatin muta'addidah. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan atau memerintahkan kita agar kita sebagai hambanya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kitab yang diturunkan kepada Nabi Tsis, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Dawud, Nabi Isa, seluruhnya perintahnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku benar-benar telah berwasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan terhadap kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai manusia dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai manusia dinampakkan oleh Allah di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam. Saat itulah Allah perintahkan Nabi Adam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat-umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad, perintahnya Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah. Allah perintahkan kita agar mengikuti apa yang telah diperintahkannya dan untuk menjauhi apa yang dilarangnya, agar kita menjadi orang-orang beruntung. Bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan apapun yang dilarang kita jauhi dari Allah Subhanahu wa taala, itu kebaikannya kembali kepada diri kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen hamba-hambanya menjadi orang-orang beruntung. Allah pengen hamba-hambanya menjadi orang-orang bahagia di dunia, lebih-lebih ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin illa wattaqwa sabilun musilun ilaihi wa wasilatun muballighatul. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, tidak ada dari kebahagiaan, tidak ada dari kemuliaan, tidak ada dari kedamaian,
baik kemuliaan yang ada di dunia, lebih-lebih kemuliaan yang kelak ada di yaumil kiamat. Baik kemuliaan yang nampak oleh mata maupun kemuliaan yang tidak nampak oleh mata, satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan terhadap kemuliaan tersebut adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala.